Saudara, kinerja kepolisian menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki tengah diuji. Peggy Setiawan melakukan perlawanan lewat pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sidang yang sempat ditunda pekan lalu akhirnya bergulir pada Senin pagi. Sidang perdana ini mengagendakan pembacaan permohonan dari Peggy Setiawan diwakili kuasa hukum tentang sah atau tidaknya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. 22 advokat sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan hadir dalam persidangan. Sementara pihak termohon yakni Polda Jawa Barat diwakili tim bidang hukum. Dalam sidang, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan 35 lembar dokumen gugatan pra-peradilan. Ya saudara, dalam sidang pra-peradilan kuasa hukum Peggy memaparkan 18 poin kejanggalan dalam sidang pra-peradilan. Salah satu kejanggalannya yaitu Peggy tidak pernah dipanggil penyidik selama 8 tahun terakhir pasca pembunuhan Vina dan Eki. Padahal Peggy tak pernah melarikan diri dan hanya bekerja sebagai biasanya sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat. Kejanggalan lainnya, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan awal atau klarifikasi bukti keterlibatannya dalam kasus tersebut. Dan hingga kini, kuasa hukum Peggy belum melihat barang bukti pisau yang diklaim Polda Jabar sebagai alat yang digunakan Peggy untuk membunuh Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Dalam pembacaan permohonan dari Peggy Setiawan, kuasa hukum Peggy menyoroti daftar pencarian orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dan dalam DPO, Peggy dinyatakan memiliki tinggi badan 160 cm dan berambut keriting. Nama DPO yang dirilis Polda Jawa Barat adalah Peggy alias Perong dan berusia 22 tahun saat melakukan aksi pembunuhan pada 2016 silam. Nah artinya pada tahun 2024 Peggy alias Perong berusia 30 tahun. Namun faktanya Peggy baru berusia 27 tahun ketika ditangkap Polda Jawa Barat. Peggy juga tidak berambut keriting. Namanya pun bukan Perong, melainkan Peggy Setiawan. Sebelumnya telah mengumumkan DPO, daftar pencarian orang, pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.42 WIB yang diunggah melalui mediahub.polri.go.id khusus untuk atas nama Peggy alias Perong, usia 22 tahun pada tahun 2016, 30 tahun pada tahun 2024. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, sebagaimana yang diumumkan oleh Polri sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat terhadap kliennya diduga cacat prosedur. Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa sejak 2016 atau saat tahapan penyidikan di Cirebon. Tim kuasa hukum Peggy juga mengklaim tidak pernah ada surat penyelidikan dan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Maka, tim kuasa hukum meminta majelis hakim membebaskan Peggy Setiawan dan meminta memulihkan hak dan martabatnya. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.
Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat selaku termohon masih lemah. Pada sidang pra-peradilan hari ini, saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan tidak ada langkah penyidikan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sedangkan penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan hasil penyidikan. Beberapa bukti yang digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat. Penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon ya di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi Sidang gugatan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan hari Selasa dengan agenda pembacaan pembelaan dari Polda Jawa Barat selaku termohon. Dalam pembelaan nanti, tim kuasa hukum Polda Jabar akan menunjukkan dalil keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polda Jabar juga akan menunjukkan alat-alat bukti yang dimiliki penyidik dalam kasus ini. Oke, baik ya, Hakim, nggak usah ditanggapi. Tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja, Pak? Sudah, semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Begitu. Soal ini, Ya. soal 2 alat bukti katanya yang dianggap tidak cukup, itu seperti apa, Pak? Oleh kuasa hukum tadi disebutkan di persidangan. Oh, kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang nggak cukup, terserah mereka, gitu kan? Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di Jawa. Dalam sidang pra-peradilan ini, tim kuasa hukum sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi. Tim kuasa hukum Peggy yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Polda Jawa Barat sebagai termohon juga telah menyiapkan saksi ahli untuk menjawab gugatan Peggy Setiawan. Hari Selasa besok, Polda Jawa Barat akan membantah seluruh dalil gugatan yang dilayangkan Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya. Ibu Peggy Setiawan Kartini hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin pagi. Kartini mengaku sebelum sidang sempat berbincang dengan Peggy. Kartini sebut Peggy dalam keadaan sangat baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Kartini berharap pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan berjalan lancar dan Peggy bisa segera bebas. Semoga Peggy cepat bebas. Tapi barusan sempat menjenguk Peggy kapan Bu terakhir? Kamis kemarin. Kamis. Ada yang disampaikan mungkin Bu dari Peggy menjelang Ya, Peggy hanya minta doanya aja. Doain supaya Peggy cepat bebas. Hari ini kan udah dimulai nih Bu, nggak dibatalin lagi, perasaannya gimana Bu? Alhamdulillah sedikit lega. Ada harapan untuk anak saya segera bebas. Baik, makasih. Sidang gugatan pra-peradilan akan berlangsung selama 1 pekan. Sidang gugatan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan hari Selasa dengan agenda pembacaan pembelaan dari Polda Jawa Barat selaku termohon. Sementara itu, tahap pembuktian melalui keterangan saksi dan ahli dari kedua pihak berlangsung pada Rabu dan Kamis. Dan Jumat 5 Juli 2024, agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yakni menyampaikan kesimpulan.
dan putusan akan disampaikan pada Senin 8 Juni 2024. Perlawanan Peggy Setiawan tidak hanya dilakukan kali ini saja. Bahkan sejak awal ditunjukkan ke publik, Peggy sudah melakukan perlawanan. Peggy yang dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Jabar. Peggy menyatakan tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Peggy mengaku menjadi korban fitnah dalam kasus ini. Bahkan Peggy rela mati jika terbukti menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Tidak. Perlawanan yang dilakukan Peggy juga diikuti terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki lainnya yang memperjuangkan nasibnya. 4 terpidana yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi telah berikan kuasa terhadap tim pengacara Pradi untuk ajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis seumur hidup dari majelis hakim. Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa Saka yang kini telah bebas turut ingin mengembalikan nama baiknya dengan dalih tak pernah terlibat. Didampingi kuasa hukumnya, Saka akan mengajukan peninjauan kembali. Keseriusan Saka ditunjukkan dengan permintaan salinan kasasi di Pengadilan Negeri Cirebon, bahkan untuk menguatkan berkas peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Dalam perlawanannya di sidang pra-peradilan, Peggy telah menyiapkan saksi dan ahli untuk membebaskannya dari tuduhan sebagai aktor pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Polda Jawa Barat juga akan menjawab poin-poin gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Akankah pra-peradilan menolong Peggy terhapus dari status tersangka serta ancaman pembunuhan seumur hidup? Ataukah Polda Jabar dapat memberikan bukti-bukti bahwa penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum? Mari kita nantikan bersama.